这样我就能随时用体内灵植的能力了。Halo guys, welcome back to Voice Movie. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan membahas alur cerita film Donghua yang berjudul Jing Cui Xianzu, episode 9. Oke guys, tidak usah lama-lama, kita lanjut episode sebelumnya. Qiao Shen dengan Huo Bingli sudah sampai di penginapannya. Qiao Shen pun mencoba menyatukan kekuatan roh tanamannya dengan pedangnya dan berhasil. Dengan cara ini, Qiao Shen dapat menggunakan kekuatan tanaman roh di dalam dirinya setiap saat. Huo Bingli pun berkata seharusnya ada sesuatu yang belum diberitahukan Wan Daolin kepadamu. Qiao Shen menjawab maksudmu dia tidak bisa dipercaya. Huo Bingli kembali berkata sepertinya ada yang tidak beres. Qiao Shen pun menenangkannya dan berkata kalau Master Hai Xuan merekomendasikannya seharusnya tidak ada masalah. Meskipun ia tidak setuju satu sama lain dalam hal arah kultivasi, namun dia tetap orang jujur. Sekarang setelah Qiao Shen memikirkannya, kita benar-benar belum melihat-lihat kota Donghai dan mengajak Huo Bingli jalan-jalan.这样我就能随时用体内灵植的能力了。有些不对劲，王道林应该有什么事情没告诉你。他是海玄推荐来的，不会有问题的。说起来，到现在还没有去逛过东海城。Kemudian kita diperlihatkan Qiao Shen membeli 2 bungkus roti dan memberikan sebungkus Huo Bingli. Widih, kayak orang pacaran aja. Kemudian Qiao Shen melanjutkan bermain tangkap-tangkap ikan dan mengajak Huo Bingli untuk mencobanya. Sambil makan roti Huo Bingli pun mencobanya namun gagal juga, sepertinya mereka berdua ini nggak bahagia di masa kecilnya hahaha. Dan mereka pun melanjutkan berbincang-bincang di bawah sinar rembulan. Huo Bingli sambil main apa namanya ya Mimin lupa, pokoknya main itulah. Lalu Qiao Shen pun berkata bahwa terkadang ia merasa iri pada Huo Bingli, dan mengira ia sangat bebas. Kemudian Qiao Shen menjelaskan ketika ia kecil semua orang berpikir bahwa karunia seni roh miliknya hanya tulisan Zamrud, jadi mereka mengirimnya ke kebun herbal. Huo Bingli pun berkata bukankah itu sangat bagus, kau bisa menghindari mereka dan berlatih kultivasi sendiri tanpa gangguan. Qiao Shen pun mengiyakan. Qiao Shen pun kembali bertanya pernahkah kamu berpikir tentang menjalani hidup normal jika kau tidak menjadi seorang pembunuh? Huo Bingli pun menjawab tidak, itu tidak mungkin, ia tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Setelah lama-lama berbincang Qiao Shen pun mengajaknya kembali dan beristirahat, dan mereka akan kembali ke kota Jianshan besok. Hah? Bingli，来试试。有些时候我很羡慕你。在我小的时候，大家就以为我的灵术天赋只是翠华章。这不是很好吗？你可以避开他们，自行。如果你没有变成杀手的普通生活吗？我没有办法改变已经发生的。田姑娘和风舞阳小姐会和你亲近。Kemudian scene berpindah di kuil berlian. Wan Daolin dan Master Hai Xuan bertemu. Mereka pun berbincang mengenai Qiao Shen. Wan Daolin pun berkata kalau Qiao Shen mengatakan bahwa itu adalah kamuflase, tetapi ia tidak tahu bagaimana dia melakukannya, sedangkan tahap kultivasinya tidak terlalu tinggi. Secara logika, dia seharusnya tidak bisa membedakannya. Dia sangat pintar dan merekomendasikannya kepada Master Hai Xuan untuk mengundangnya ke upacara akbar Sekte Zhenwu, dan biarkan guru untuk menilai aura iblisnya. Master Hai Xuan pun berkata itu ide bagus, ia juga akan menghadirinya. Wan Daolin kembali berkata bahwa ia mendapat informasi tentang keluarga Qiao, mereka adalah keluarga terpandang yang bersih, dan terlibat dengan berbagai kekuatan seperti biro astronomi, dan dianggap sebagai andalan dari cara ortodoks yang mulia. Master Hai Xuan pun berkata justru karena semua ini, aura iblisnya mengkhawatirkan.
Kiao Shen pernah mengatakan bahwa benih rohnya berasal dari Biro Astronomi. Jika mereka yang mempraktekkan jalan iblis berhasil masuk ke Biro Astronomi, akibatnya tidak terbayangkan. Tetapi kita tunggu saja sampai dia hadir upacara besar Zhenwu dan mereka pun berpisah. 海玄大师，边走边，他看出来了，那是个障眼法。他的修为并没有多高，按理来说是发现，不失为一个好办法。到时候我也会去。在司天剑等各个势力都有参与。他和我说，他的灵种是从司天剑拿到，但一切还是等他去参加了真武大典之后再说。Kemudian Xin berpindah di markas besar Biro Astronomi. Memperlihatkan seseorang yang berbicara mengenai Kiao Shen dan berkata dia saat ini adalah seorang perwira pasukan khusus dari Biro Astronomi, benih roh dalam dirinya. Seseorang pun menjawab, jangan khawatir, selama kita memberikan waktu yang cukup, seseorang pasti akan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengannya. Kita telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan seluruh Jianghu untuk mencari peninggalan Sang Qin Xianmen. Jika dia terobsesi dengan hanya menjadi seorang petugas pasukan khusus maka semuanya akan menjadi tidak berarti, ini tidak mungkin, ini sudah takdirnya, sebentar lagi dia kembali. 他现在在司天剑当个巡捕，放心，只要时间够久。我们费这么大力气，他如果沉迷在只当一个捕快，让整个江湖的人都来找上清仙门，不会的，这是他的命运。我等着那一天。 Kembali ke Kiao Shen dan Huo Bingli di luar penginapan Yuelai dan bertemu dengan Wan Daolin serta mengundang Kiao Shen dan Huo Bingli untuk hadir di upacara akbar Sekte Zhenwu, dan memberikan undangan dan berkata kalau Master Hai Xuan juga akan datang. Kiao Shen pun berkata akan menghadirinya. Mendengar hal itu Wan Daolin pun pamit kembali, Kiao Shen pun menghentikannya dan berkata apa kita akan berjalan di arah yang sama maka kita pergi bersama saja. Namun Wan Daolin menjelaskan bahwa ia akan kembali ke Sekte Zhenwu jadi kita berlawanan arah, dan mereka pun berpisah serta film pun ikut bersambung. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya.